Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu salihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Para hadirin jamaah Masjid Al-Ijtihad yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini seperti biasa kita akan lanjutkan kembali pembahasan dari kitab hadis, di mana kita masih berada dalam hadis yang ke-6, hadis yang menyebutkan tentang muslim dan mukmin yang sempurna beserta sifat-sifat yang ada pada mereka. Diterima dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Telah kita bacakan biografi singkat beliau, di mana beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sempurna adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Nah, telah kita sebutkan dari karakteristik Islam, apa itu Islam, dan bagaimana sifat serta ciri-ciri khas mereka. Orang Islam itu orang yang bukan hanya memperhatikan antara hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja, namun dia juga memperhatikan hubungan dirinya antara sesama yang lainnya, yang juga dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun bermuamalah, berinteraksi dengan manusia dengan akhlak yang mulia, seperti yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tutur katanya, ucapan yang keluar dari lisannya, demikian pula tindak tanduknya, semua yang dia lakukan dari perbuatan-perbuatannya, semuanya adalah perkara-perkara yang dicintai oleh manusia. Orang suka kepada dia, orang simpati kepada dirinya dan senang kepada orang itu. Itulah orang muslim. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Kemudian para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelahnya Nabi sebutkan beberapa perihal yang berkaitan dengan Islam yang sempurna itu. Apa itu? Al-muhajir, al-mu'min, dan al-mujahid. Maka yang kedua yang beliau sebutkan adalah al-muhajir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru
man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah dengan hijrah yang sempurna adalah mereka yang meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang berhijrah dengan sesungguhnya. Hijrah itu secara bahasa artinya at-tarku, meninggalkan. Orang yang berhijrah berarti orang yang meninggalkan. Para ulama mengatakan bahwa apabila hijrah diitlakkan, dimutlakkan, maka maknanya hijrah min baladil kufri ila baladil Islam. Dia meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam. Sebagaimana dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berhijrah dari Makkah yang dulunya negeri kafir, kemudian berpindah ke negeri Madinah yang ketika itu sudah menjadi negeri Islam. Ya. Adapun makna hijrah yang Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadits ini, makna hijrah dengan pengertian yang lebih umum. Apa itu? Meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang mungkin banyak di lisan-lisan manusia ketika dikatakan, oh si fulan sudah berhijrah. Apa maksudnya? Bukan dia berhijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, tapi maksudnya dia sudah berubah. Yang tadinya dulu mungkin sering lalai, banyak maksiat, jarang sholat, kemudian sekarang dia sudah berhijrah, rajin ke masjid, menjaga sholat, ya, dan perkara-perkara yang lainnya dalam ajaran Islam. Nah, ini orang yang berhijrah. Sehingga dengan pengertian ini tentu makna hijrah lebih umum lagi. Semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita disyariatkan untuk berhijrah darinya, meninggalkannya. Karena hijrah secara bahasa artinya meninggalkan. Tatkala seorang berhijrah dari perkara yang diharamkan oleh Allah, dilarang oleh Allah, berarti dia meninggalkan semua itu. Tentu perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sangat banyak. Dan ketahuilah, larangan terbesar yang dilarang di dalam agama ini adalah larangan untuk berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Larangan untuk berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syirik itu adalah dosa yang paling besar. Tidak ada dosa melebihi kesyirikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, kata Allah, dan mereka tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Kezaliman dalam ayat ini kata para ulama adalah kesyirikan. Orang yang beriman dan dia tidak campurkan iman mereka dengan kesyirikan. Apa janji Allah kepada mereka? Dua di dalam ayat ini. Ulaika lahumul amnu. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Keamanan yang mutlak fid dunya wa fil barzakh wa fil akhirah. Di dunia, di alam barzakh, dan nanti di akhirat. Wa hum muhtadun, dan mereka juga adalah orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka syirik itu kezaliman yang paling besar. Dia kezaliman yang tidak dimaafkan oleh Allah. Makanya Nabi pernah bersabda, az-zulmu thalath. Kezaliman itu ada 3. Yang pertama Nabi sebut zulmun la yughfar. Kezaliman yang tidak termaafkan.
Apa itu? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dosa yang melebihi kesyirikan. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa di bawah kesyirikan. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh dia telah melakukan dosa yang paling besar. Jangankan kita, Pak, Nabi saja, para nabi sampai diancam oleh Allah kalau berani melakukan kesyirikan. Padahal kan Nabi itu mustahil melakukan syirik. Oh, dia yang mengajarkan tauhid, memerintah orang untuk meninggalkan kesyirikan, tidak mungkin. Tapi saking besarnya dan bahayanya syirik ini sampai para nabi diancam. Lihat di dalam Quran ketika Allah sebutkan para nabi dan para rasul dari kalangan ulul azmi, nabi dan rasul ulul azmi, kemudian disebutkan apa? Walau asyraku, jikalau mereka berbuat syirik, la habita anhum ma kanu ya'malun, niscaya terhapus seluruh amal yang mereka kerjakan. Kalau Nabi saja diancam begitu, apalagi kita. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Secara khusus Allah berfirman untuk nabinya, walaqad uhiya ilaika, sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, wa ilal ladina min qablik, dan kepada nabi-nabi sebelum kamu, la in asyrakta, jikalau kamu wahai Muhammad berbuat syirik, niscaya akan habis seluruh amalanmu dan kamu termasuk dari orang-orang yang merugi. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala peringatkan nabinya seperti ini. Maka kita harus lebih mawas diri dari yang namanya kesyirikan. Jangan dikira kesyirikan itu sudah tidak ada di zaman sekarang. Oh, kesyirikan di zaman sekarang luar biasa, lebih mengerikan dari kesyirikan orang-orang zaman dulu. Kesyirikan orang-orang di zaman dulu apa sebabnya? Dikarenakan mengkultuskan orang-orang soleh. Siapa itu, Pak? Lata, Uzza, Manat, Hubal. Siapa mereka itu? Orang-orang soleh. Disebutkan mereka ini orang-orang yang pandai memuliakan tamu. Di musim haji mereka suruh para jamaah haji datang ke rumahnya makan gratis. Orang-orang yang soleh, mulia, dermawan. Ketika meninggal dia, orang pun mengenang dia. Oh, ini orang soleh ini. Dulu di zaman dulu dia luar biasa kesolehannya, sekarang sudah meninggal. Nah, untuk kita mengenang orang soleh ini, jasa-jasa dia sudah kita buatkan gambar-gambar dulu. Waktu itu belum disembah, cuman untuk mengenang. Sama dengan kesyirikan yang terjadi di kaumnya Nabi Nuh. Siapa itu Wad, Suwa, Yaghut, Ya'uq dan Nasr? Orang-orang soleh di masanya Nabi Nuh. Ketika mereka meninggal, dibuatkan gambar-gambar dulu, belum disembah. Orang masih paham tauhid ketika itu, tidak boleh berbuat syirik. Nah, ketika orang-orang ini sudah meninggal, berganti generasi. Generasinya sudah tidak tahu apa yang dibuat oleh bapak-bapak kita ini. Oh, ini orang soleh, tidak cukup sekedar gambar. Kalau gitu kita buatkan patung. Akhirnya dibuatlah patung, Pak. Ketika itu belum disembah patung itu, cuman untuk kenangan aja. Nah, kadang mereka kalau mau berdoa dekat patung itu, berdoanya tetap kepada Allah masih, cuman dekat dengan patung. Supaya apa? Supaya lebih khusyuk. Ini kan di samping kita orang soleh ini, patungnya orang soleh. Lihat, setan bertahap-tahap, Pak, dalam menggoda manusia. Meninggal ini orang, berganti generasi. Nah, anak-anaknya tidak tahu lagi apa yang dulu dibuat sama bapak-bapak kami dulu ini. Akhirnya apa? Kayaknya ini patung ini orang luar biasa ini, bisa menyampaikan hajat kita kepada Allah. Oh, kalau begitu kita buatkan tempat khusus mereka ini. Dibuatkan tempat khusus, kemudian orang-orang pun tatkala beribadah di tempat tersebut. Belum disembah juga, belum disembah. Setan masih bersabar untuk itu.
bertahap, setahap demi setahap. Meninggal lagi generasi ini, berganti generasi lain, mulailah setan membisikkan, itu patung-patung itu dulu bapak-bapakmu, nenek moyangmu menyembah itu patung, berdoa itu, kemudian nanti dia sampaikan hajatmu kepada Allah. Disinilah baru muncul kesyirikan, Pak. Disinilah baru muncul yang namanya kesyirikan. Akibatnya apa? Mengkultuskan orang-orang soleh. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang soleh, alim ulama kita muliakan. Jasa-jasa mereka luar biasa dengan Islam ini. Tapi ingat, jangan sampai kita ghulu, berlebih-lebihan di dalam mengkultuskan orang soleh, sampai mengangkat derajat mereka sama dengan derajat Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh untuk kita berdoa kepadanya. Ini kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama ingatkan perkara-perkara yang seperti ini, dan terus para ulama ingatkan jangan sampai kaum muslimin meniru orang-orang musyrikin terdahulu. Iya, membuat sesajen-sesajen, kemudian sesajen itu diperuntukkan kepada orang-orang yang mereka anggap orang-orang soleh yang sudah meninggal, kemudian diletakkanlah di sebuah tempat. Ini sesajen-sesajennya. Ya, tidak cukup sampai di situ. Terkadang mereka persembahkan untuk ruh-ruh orang yang mati, kemudian mereka peruntukkan kepada penunggu-penunggunya, ya, di tempat-tempat yang dikeramatkan, kemudian mereka berikan makanan-makanan di situ. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Terkadang mereka sembelihkan sembelihan yang besar, mereka persembahkan kepala sapi di situ. Terkadang mereka hanyutkan ke lautan, sekalipun orang menamakannya dengan penamaan-penamaan yang baik. Mau dinamakan sedekah laut, mau dinamakan sedekah sungai, mau dinamakan ini dan itu, yang namanya kesyirikan tetaplah kesyirikan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kesyirikan kepada Allah. Nah, dan tidak sedikit kaum muslimin masih ada yang meyakini perkara-perkara yang seperti itu, sehingga tawakalnya terbagi dua, bukan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi juga kepada yang lainnya. Terlebih mereka-mereka yang masih percaya sama dukun-dukun, sedikit-sedikit main dukun, barangnya hilang, bendanya hilang ke dukun, minta dilihatkan di mana itu barang saya hilang itu. Para jamaah sekalian, ingat sabdanya Nabi SAW, jangankan percaya sama ucapan si dukun, datang saja sama dukun, kemudian kita bertanya, cuman tanya. Kata Nabi SAW apa? Man ata kahinan au arrafa, siapa yang datang kepada dukun, tukang ramal, fa sa'alahu an syai'in, lalu dia tanya sama si dukun tersebut, sekedar tanya. Kata Nabi apa? Lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Itu kalau sekedar tanya, Pak. Kalau tanya dan membenarkan ucapan si dukun, Nabi SAW bersabda, man ata kahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang kepada dukun, tukang ramal, lalu dia bertanya dan dia benarkan ucapan si dukun, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesyirikan dosa yang paling besar. Ya, orang-orang yang masih mempercayai jimat-jimat yang mereka kalungkan, yang mereka ikatkan, yang mereka ikat pinggangkan kepada anak-anak mereka untuk tolak bala, untuk bisa menghindarkan dari macam-macam segala yang bisa mengundang apa penyakit dan seterusnya. Ingat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Nabi SAW pernah melihat ada seorang sahabat yang memakai gelang kuningan. Pakai gelang kuningan, bukan sekedar gelang, ada maksudnya. Nabi tanya, mahadihi, apa ini yang kamu pakai ini? Kata sahabat itu, ya Rasulullah, minal wahiyah. Jadi ini dulu peninggalannya orang-orang jahiliyah dulu, orang-orang musyrikin dulu, nenek-nenek moyang kami dulu ya Rasul. Ini bisa nolak bala ya Rasul.
Ini bisa apa namanya, membuat kita kebal ya Rasul. Subhanallah, lihat apa sikapnya Nabi SAW. Rasul tegas mengatakan, inziha, lepaskan gelang yang seperti itu. Fa innaha la taziduka illa wahna, karena sesungguhnya gelang yang seperti itu tidaklah menambah pada dirimu kecuali kelemahan. Wa in mutta wahya alaika ma aflahta abada, kalau kamu meninggal dan gelang itu masih ada pada dirimu, maka kamu tidak akan mendapatkan keberuntungan buat selamanya. Ini jamaah sekalian, makanya jangan menggantungkan jimat-jimat. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak, siapa yang menggantungkan jimat maka sungguh dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi SAW. Makanya jangan percaya kepada yang lain kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Setan itu pintar Pak, membuat kita semakin yakin dan percaya dengan pegangan yang kita pegang, cincin yang kita pakai, gelang yang kita kalungkan, kalung yang kita pakai, membuat dia semakin apa? Larut di dalam kesesatannya, padahal ditipu sama setan Pak. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka kesyirikan dosa yang paling besar, larangan terbesar yang kita harus berhijrah darinya. Kemudian apa? Selain kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, at-taqawwul 'ala Allahi bila ilmin. Berkata-kata, berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Kalau kita berbohong atas nama orang, berdusta atas nama orang, mengada-ada atas nama orang, cukuplah itu sebagai suatu kekurang ajaran, ya kan? Apalagi kepada Allah, apalagi kepada agama Allah. Ini para jamaah sekalian, makanya Allah ingatkan di dalam Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kamu berhenti terhadap sesuatu yang kamu tidak punya ilmu terhadapnya. Kalau tidak tahu, jangan sok tahu. Kalau tidak tahu, tanya kepada yang lebih tahu, supaya agama ini kita terjaga kemurniannya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kau berhenti terhadap sesuatu yang kau tak punya ilmu terhadapnya. Kenapa? Fa innas sam'a, karena sesungguhnya pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati-hati manusia, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya ada pertanggungjawabannya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah. Makanya jangan sembarang berbicara atas nama Allah. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib. Jangan kau berkata sembarangan, kau katakan secara dusta, hada halal wa hada haram, ini halal ini haram. Jangan, kecuali kau punya dalil, kecuali kau punya hujjah, kecuali kau punya argumen, kecuali kau punya ayat dan hadis yang mendukung ucapanmu tersebut. Kalau tidak maka jangan. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib, hada halal wa hada haram, litaftaru 'ala Allahil kadhib, untuk mengadakan kedustaan atas nama Allah. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhib la yuflihun. Orang-orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah, maka mereka tidak beruntung. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau bahkan mengatakan, sebenarnya dosa besar yang paling besar adalah berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Loh, bagaimana dengan kesyirikan? Iya, kesyirikan tidaklah terjadi kecuali sebabnya gara-gara at-taqawul 'ala Allahi bila ilm, berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Makanya lihat di dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebutkan dosa-dosa besar, qul innama, katakanlah sesungguhnya, harrama rabbiyal fawahish, Rabbku mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak maupun yang tersembunyi, wal itsma wal baghya bighairil haq, dosa dan pelampauan batas tanpa hak, wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan Allah juga mengharamkan kalian berbuat syirik terhadap apa yang Allah tidak turunkan keterangan terhadapnya. Wa antaqulu 'alallahi ma la taf'alun. Allah tutup ayat ini dengan mengatakan, dan kalian berucap atas nama Allah
kalian mengada-adakan kedustaan atas nama Allah, berucap sembarangan atas nama Allah. Surat Al-A'raf ayat 33. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian apalagi larangan-larangan yang terbesar dari larangan di dalam syariat yang kita diperintahkan untuk berhijrah darinya. Di antara yang juga diingatkan oleh Nabi, Pak, adalah bahaya riba. Bahaya riba ini dari larangan terbesar yang dilarang di dalam syariat. Ada pernah diriwayatkan, Pak, dari Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah, gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dikisahkan ada seorang laki-laki, tatkala laki-laki ini ia bertanya kepada Imam Malik, karena Imam Malik mufti tatkala itu. Orang kembali kalau pertanyaan masalah-masalah agama kembali kepada Imam Malik rahimahullah. Nah, orang ini bertanya, "Wahai Imam, saya punya masalah. Ada apa?" Dia ceritakan kejadiannya. Jadi saya ini suatu hari melihat ada orang yang minum khamar, mabuk, teler. Saya lihat dia jalan teler begitu. Kemudian dia seakan-akan ingin mengambil bulan, ya, namanya orang mabuk, Pak, ya, orang mabuk. Jalannya begitu, maka dia bersumpah, dia berucap begini, "Demi Allah, istriku tertalak jikalau ada yang masuk ke dalam perut manusia yang lebih buruk dari khamar. Istriku tertalak kalau ada yang masuk ke dalam perut manusia lebih jelek daripada khamar." Ucapan ini bahaya, sumpah lagi. Taruhannya istrinya, tertalak istrinya kalau begitu. Maka dia pun bimbang, saya sudah ucapkan. Nah, ucapan itu kan tidak bisa ditarik lagi. Maka dia tanya kepada Imam Malik, "Wahai Imam, apakah betul tidak ada yang masuk ke dalam perut ini yang lebih buruk daripada khamar? Sebab kalau ada, nah istriku tertalak, wahai Imam Malik. Bagaimana ini?" Apa kata Imam Malik rahimahullah ta'ala? "Irji hatta andhura ila mas'alatik." Kamu pulang, saya mau lihat dulu masalahmu ini, saya mau bahas dulu Quran hadis, saya mau lihat. Imam Malik tidak buru-buru menjawab pertanyaannya, saya mau lihat dulu. Kemudian setelah beberapa hari dia datang lagi kepada Imam Malik, "Wahai Imam, bagaimana?" Apa kata Imam Malik? "Imra'atuka talik." Istrimu tertalak. Istrimu tertalak. Berarti apa? Imam Malik menganggap masih ada yang masuk ke dalam perut manusia yang lebih buruk daripada khamar. Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, "Qad tasaffahtul kitab Allahi wa sunnata rasulih." Aku telah bolak-balik Quran hadis ini, ku baca semua ini. Aku tidak menemukan ada sesuatu yang lebih buruk yang masuk ke dalam perut manusia melebihi buruknya makan harta riba. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ternyata itu lebih buruk. Kenapa wahai Imam? Sebab aku melihat di dalam Al-Quran tidak ada dosa yang pelakunya diancam oleh Allah dengan peperangan selain dosa para pemakan riba. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Fa illam taf'alu," jikalau mereka tak berhenti dari makan riba itu, "fa'danu biharbin minallahi wa rasulih," maka umumkan Allah memerangi mereka. Allah memerangi mereka. Subhanallah, tidak ada dosa, Pak, di dalam Quran yang pelakunya diancam perang sama Allah, melainkan dosa para pemakan riba. Kata Imam Malik, istrimu tertalak karena ternyata ada yang masuk ke dalam perut manusia lebih buruk daripada khamar. Nah, ini para jamaah sekalian, makanya jangan sembarang berucap, ya kan? Jangan sembarang berucap. Iya. Nah, ini orang, ya, dia mungkin tidak maksudkan, dia terucap, terlontar. Nah, kita ini kalau ada ucapan diperhitungkan, bukan sekedar ucapan, apalagi sumpah besar itu di sisi Allah, diperhitungkan. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat dosa riba itu. Iya. Makanya para ulama mengingatkan betapa besarnya dosa para pemakan riba. Iya, kalau kita menganggap zina itu haram, dosa besar juga memang iya.
Tapi ingat, riba lebih besar lagi. Apa kata Nabi SAW? Dirhamur riba ya'kuluhur rajul wa huwa ya'lam asyad min sittah wa thalathina zanyah. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Kata Nabi SAW, satu dirham riba, satu dirham itu Pak, perak. Kalau dikonversikan ke gram, ya sekitar 3 gram perak. Sekitar 3 gram perak. 1 gram perak itu sekitar 15-an ribu lah sekarang ini. Berarti kalau 1 dirham berapa? 45 ribu. Anggaplah sekitar 50 ribu. 50 ribu yang kau makan dari harta riba lebih jelek daripada 36 kali berzina. Bukan saya yang ucap Pak, Nabi SAW. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. 50 ribu yang dia makan dari harta riba lebih buruk daripada 36 kali berzina. Padahal zina itu bukan dosa kecil ya, dosa besar. Tapi riba lebih mengerikan lagi Pak. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Mungkin sebagian orang menganggap, oh kalau sedikit aja ribanya Ustaz tidak masalah kan? Kalau ribanya sedikit tidak masalah. Dengarkan sabda Nabi SAW. Innalir riba thalathah wa sab'ina baba. Riba itu 73 pintu kata Nabi. Banyaknya itu riba Pak. 73 pintu. Wa adanaha, yang paling ringan dari dosa riba itu mislu ityanir rajul ummah, seperti seseorang yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Bukan dosa sepele Pak, riba itu. Nah, makanya diingatkan dosa riba. Dan sama orang yang bertransaksi riba, baik yang minjam harta riba, yang makan harta riba, yang menulis, yang menjadi sekretarisnya, yang menjadi saksinya. Apa kata Nabi SAW? La'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Allah melaknat para pemakan riba, para rentenir pemakan riba, nasabah yang meminjamnya, yang menulis transaksi riba, 2 orang saksinya. Kata Nabi, mereka sama. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, ini dosa-dosa yang kita wajib berhijrah darinya. Al-muhajir man hajara manahallahu an. Orang yang berhijrah adalah orang-orang yang berhijrah meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Bukan ini saja sebenarnya, masih banyak, tapi ini yang poin-poin teratasnya ini. Kesyirikan kepada Allah, at-taqawul 'ala Allah bila ilm, berucap atas nama Allah tanpa ilmu, makan harta riba dan lain-lainnya sangat banyak. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat berikutnya sabda Nabi SAW setelah beliau menyebutkan al-muhajir, orang yang berhijrah dengan hijrah yang sempurna, kemudian Nabi sebutkan mukmin yang sempurna. Bagaimana itu? Kata Nabi, wal mu'minu man aminahun nas ala dimaihim wa amwalihim. Kemudian orang mukmin yang sempurna adalah orang yang manusia lainnya selamat, merasa aman, baik terhadap darah maupun harta mereka. Ya, baik pada darah maupun harta mereka, demikian pula kehormatan mereka. Ini iman, dan ini konsekuensi keimanan. Kita tahu kan iman itu perkara hati Pak. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab-kitab, rasul, hari kiamat, iman kepada takdir yang baik dan buruk. Tapi dari kesempurnaan iman bukan sekedar itu. Ya. Tapi iman itu juga mesti terwujud, teraplikasi dalam amalan. Makanya Nabi katakan apa? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Nabi hubungkan antara iman dengan akhlak. Nah, iman kan kaitannya dengan amalan hati, sementara akhlak ucapan dan perbuatan. Kenapa? Karena memang harusnya seperti itu. Apa yang ada di dalam hati, itulah yang mencerminkan ucapan dan perbuatannya. Harus baik pula ucapan dan perbuatannya. Nah di antaranya apa yang Nabi sebut di dalam hadis ini?
Mukmin yang sempurna adalah orang yang manusia lainnya merasa aman, baik terhadap darah maupun harta maupun kehormatannya. Ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Darah seorang muslim mulia di sisi Allah, harta seorang muslim mulia di sisi Allah, kehormatan seorang mukmin mulia di sisi Allah. Sampai dalam Hajjatul Wada. Hajjatul Wada itu, Pak, haji perpisahannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan haji wadanya, ya, di akhir-akhir itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan manusia. Banyak ketika itu manusia, kata sahabat mensifatkan, tidaklah saya melihat ke depan kecuali lautan manusia semua. Tidaklah saya melihat ke belakang kecuali lautan manusia semua. Tidaklah saya lihat ke samping kanan ke kiri kecuali lautan manusia semuanya. Semua kaum muslimin berkumpul tatkala itu di hadapan Nabi SAW. Haji perpisahan. Kemudian Nabi SAW menyampaikan khutbah-khutbah beliau di hari Arafah pada saat itu. Di antara yang beliau ingatkan kepada para sahabat, Nabi tanya kepada sahabat pertanyaan untuk membuat mereka perhatian, mentanbih mereka. Nah, ini metodenya Nabi, Pak. Kadang orang mungkin lagi lalai, lagi apa, Nabi tanbih. Nabi tanya, ini hari apa ini? Para sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Padahal sebenarnya mereka tahu ini hari Arafah, tapi mereka beradab kepada Nabi. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Nabi, bukankah ini hari Arafah? Kata sahabat, betul ya Rasul. Kemudian Nabi mengatakan, ini bulan apa ini? Sahabat tahu sebenarnya, tapi mereka beradab sama Rasul. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Rasul, bukankah ini bulan Dzul Hijjah, bulan haram? Kata Rasul, betul ya Rasul. Kata para sahabat. Kemudian Nabi tanya lagi, ini negeri apa ini? Tentunya lebih tahu lagi sahabat, tapi beradab mereka. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Rasulullah SAW, bukankah ini negeri haram, Makkatul Mukarramah? Betul ya Rasul. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, ala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada. Ketahuilah, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian haram sesama kalian seperti terhormatnya hari ini, bulan ini, negeri ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak sembarang menumpahkan darah seorang muslim itu. Besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pelakunya dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat. Kalau tidak selesai di dunia akhirat nanti menunggu. Menghilangkan nyawa seorang muslim besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai Rasulullah mengatakan, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli imri'in muslim bighairi haqq. Terbunuhnya nyawa satu orang muslim lebih besar di sisi Allah daripada lenyapnya dunia ini. Kata Nabi, Pak. Ya. Bukan sembarangan melenyapkan nyawa seorang muslim, menumpahkan darah seorang muslim, berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida, barang siapa yang membunuh nyawa seorang muslim, nyawa seorang mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannam, balasannya neraka jahanam, khalidan fiha, kekal ia di dalamnya selama-lamanya, wa ghadiballahu alaih, Allah murka kepadanya, wa la'anah, melaknatnya, wa a'addalahu adzaban azima, dan menyiapkan azab yang pedih untuk dirinya. Ngeri membunuh orang ini, menumpahkan darah seorang muslim. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah tetapkan kepada Bani Israel, min ajli dzalik katabna ala Bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a. Oleh karena itu kami tetapkan pada diri kepada Bani Israel, barang siapa yang membunuh satu nyawa, satu jiwa tanpa hak, maka seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti pada hari kiamat ada orang datang dengan pahala salat, zakat, haji, tapi semuanya itu habis.
Nah, inilah yang kata Nabi muflisun, orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat. Nabi tanya kepada sahabat, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Kata sahabat, al muflis fina man la dirhamalahu wala mata. Ya Rasul, orang yang bangkrut itu yang tidak punya duit lagi, tidak punya harta ya Rasul. Itu orang yang bangkrut. Kata Nabi, bukan itu yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu nanti kelak datang hari kiamat, datang membawa pahala solat, pahala zakat, pahala puasa, tetapi dia datang dalam keadaan telah menumpahkan darah si anu. Kemudian dia telah mengambil harta si anu. Dia telah memukul si anu. Dia telah mengambil hartanya si anu. Maka orang-orang yang pernah dia zolimi menuntut sama dia. Nah, kalau di hari kiamat tidak bisa lagi kita mau bayar dengan apa. Yang kita bayar dengan amalan kita, Pak. Amalan kita ini harus kita kasih sama orang yang pernah kita zolimi. Semakin banyak yang kita zolimi, semakin banyak pula yang menuntut kita. Masing-masing tuntut. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala menegakkan keadilan pada waktu itu. Tidak satu pun yang terzolimi, walaupun setipis kulit ari. Allah tegakkan keadilan. Siapa yang pernah menzolimi, siapa yang pernah dizolimi, akan diputuskan oleh Allah pada hari itu. Tidak ada yang luput. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sampai orang datang terus kepada dia, kemudian terus datang, amalannya semakin habis itu amalannya, masih lagi ada orang menuntut datang. Banyak orang yang dia zolimi. Bagaimana? Sudah tidak ada lagi amalannya. Akhirnya caranya Allah menyelesaikan bagaimana? Dosa orang yang pernah dia zolimi dilimpahkan kepada dia. Kan tidak ada sudah pahalanya. Pada saat itu sudah tidak ada lagi pahala, yang ada cuman dosa, dilemparkan ke dalam neraka. Nauzubillahi min zalik. Inilah orang yang bangkrut dengan sebenar-benarnya bangkrut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu darah. Kemudian harta seorang muslim ini juga terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang mati karena mempertahankan hartanya, matinya mati syahid. Kata Nabi SAW, man qatala duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, matinya mati syahid. Matinya mati syahid. Bukan mempertahankan agamanya ya, mempertahankan hartanya. Itu matinya mati syahid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi mempertahankan agamanya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Terhormat harta seorang muslim. Ya, makanya ketika seorang berani mengambil harta seorang muslim, besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, orang pada hari ini banyak menyerobot tanah milik orang lain. Dengarkan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man zalama qaida shibrin min ardi akhihil muslim tuwiqahu yaumal qiyamah bisabai aradin." Siapa yang berbuat zolim kepada saudaranya, dia ambil sejengkal tanah milik saudaranya. Sejengkal saja, dia pindah patoknya. Dia pindah patoknya sejengkal saja, di hari kiamat kata Nabi dikalungkan 7 lapis bumi di lehernya. Uzubillahi min dalik. Itu baru sejengkal, Pak. Nah, bagaimana lagi kalau bermeter-meter? Bagaimana lagi kalau berhektar-hektar? Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang berbuat zalim seperti ini. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, man akhadha min mali akhihil muslim, siapa yang mengambil harta seorang muslim, aujaballahu alaihi nar, maka Allah wajibkan bagi dia masuk neraka. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, wa in kana syai'an yasira, ya Rasul, meskipun yang dia ambil itu sedikit, kata Nabi, wa in kana qadiban min arak, sekalipun yang dia ambil itu cuma sebatang kayu. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hartanya mereka haram untuk diambil, terjaga. Kemudian apalagi? Kehormatannya. Kehormatan seorang muslim. Hati-hati, Pak, ketika kita berani melecehkannya, ketika kita berani menghinanya, ketika kita berani menjatuhkannya. Lihat, kita sudah dengarkan tadi, Pak, ya, bagaimana ngerinya dosa riba itu kan. Ya kan? Dosanya riba itu mengerikan kan? Kata Nabi apa? Yang ringan seperti orang yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Kemudian kata Nabi, wa inna arbar riba, dan sesungguhnya riba yang paling riba
istitolatur rajul fi irdi akhihi, adalah tatkala seorang merendahkan, menginjak-injak kehormatan seorang muslim. Itu riba yang paling riba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan main-main dengan apa? Harta, darah, kehormatan seorang muslim terhormat di sisi Allah, terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir dari apa yang disabdakan oleh Nabi SAW apa? Nabi mengingatkan juga yang terakhir ini. Wal mujahid, orang yang berjihad, man jahada nafsahu fi taatillah, adalah orang yang berjihad melawan hawa nafsunya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jihad itu Pak artinya kesungguhan. Jihad secara bahasa dari kata jiddun, bermakna jiddun, artinya jiddun wajtihadun, artinya bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh itu jihad. Ya. Nah, jihad kalau diitlakkan, jihad mungkin kita pahami jihad melawan orang-orang kafir. Nah, sebenarnya jihad itu ada 4 macamnya, Pak. Ada jihad melawan orang kafir, ada jihad melawan orang munafikin, ada jihad melawan setan, yang paling besarnya dan paling urgennya jihad melawan hawa nafsu sendiri. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya Nabi katakan, al-mujahid, orang yang berjihad dengan jihad yang sempurna adalah mereka yang berjihad melawan hawa nafsunya supaya tunduk agar mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nafsun, jiwa. Nafsun itu diterjemahkan dengan jiwa. Nafsun manusia terdiri dari 2 hal, badan dan ruh. Allah Subhanahu wa taala jadikan badan dan ruh, itulah nafsu, itulah jiwa manusia. Nah, kalau kita lihat badan manusia itu kotor, dari ujung kaki sampai ujung rambut kotor semuanya, ya kan Pak? Kita ini dari ujung kaki sampai ujung rambut kotor, makanya kita bersihkan selalu. Ruh yang kedua, ini asalnya Allah ciptakan suci. Antara ruh dengan jasad bergabung, jadilah manusia, jiwa manusia. Nah, dilihat ketika ruh yang asalnya suci lebih dominan mengalahkan kekotoran badan, maka manusia itu menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah. Sampai malaikat sujud kepada dia. Siapa? Nenek moyang kita, Adam alaihissalam. Ya, Allah perintahkan malaikat sujud kepada Adam. Sujud semuanya kepada Adam sebagai sujud penghormatan. Itu manakala apa? Yang tohirnya, yang sucinya lebih dominan daripada yang kotornya. Sebaliknya, tatkala yang kotornya yang lebih mendominasi pada manusia itu, mengalahkan rohnya sehingga dia terbawa dengan bujukan hawa nafsunya, apa yang terjadi? Allah ingatkan dalam Quran, manusia itu bisa sangat hina. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Manusia itu, ya, mereka itu kata Allah lebih hina daripada hewan ternak, seperti hewan ternak, dan bahkan lebih hina daripada hewan ternak. Dari mulia menjadi hina dengan sehina-hinanya. Hewan ternak masih lebih mulia, subhanallah, karena lebih hina daripada hewan ternak. Nah, ini manusia Pak. Ya, mereka bisa tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka betul-betul mentaati Allah Subhanahu wa taala. Inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu, hawa nafsu selalu memerintahkan kepada keburukan kecuali nafsu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita latih nafsu ini, kendalikan dia supaya senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mampu demikian, maka disitulah kita mendapatkan kemuliaan yang tiada tara, kemuliaan yang tiada tara di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu Pak, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, ya, maka mereka akan senantiasa beribadah kepada Allah dan tak bosan-bosan mereka beribadah kepada Allah. Bahkan mereka tatkala keluar dari satu ibadah, rindu hati mereka untuk kapan lagi bisa melakukan ibadah itu. Ya, bukan seperti sebagian orang pengen cepat-cepat selesai dari suatu ibadah.
Kalau orang yang tertanam di dalam hatinya kecintaan kepada agama, rindu hatinya untuk senantiasa apa? Senantiasa melakukan ketaatan, dan ketaatan bersambung dengan ketaatan selanjutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian hadis yang ke-6 yang kita bisa bacakan pada kesempatan subuh hari ini, yang mana pada kesimpulannya mukmin muslim yang sempurna itu adalah mereka yang bisa mengaplikasikan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, hablun minallah, kemudian dia tidak lupa bagaimana dia mengatur hubungannya kepada sesama manusia, hablun minannas, kemudian dia sempurnakan semua itu dengan akhlak-akhlak yang mulia, jauh dari dosa, jauh dari akhlak yang buruk, tidak mengganggu orang lain, tidak menyakiti dan menghinakan orang lain, terlebih sesama muslim dan mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.